Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sikap kita. Ya, ketika kita hadir di majelis itu, ya, maka kita harus satu mengingkarinya dengan sekuat tenaga, kalau enggak dengan anggota badan, dengan lisan dan dengan apa? Hati. Yang kedua, kita harus meninggalkan majelis tersebut. Yang ketiga, kita harus apa tadi? Membela orang yang diomongi kalau ya dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Yang terakhir, apa itu? Ya, kalau seandainya kita nggak mampu untuk keluar dari majelis itu, Ustaz, ya, diam, kita sibukkan dengan berzikir kepada Allah. Ini lagi ada ngantri, Ustaz, ngantri untuk sudah nomornya. Kan ngantri itu biasanya pakai nomor. Dia sudah ngantri di situ, duduk bareng. Ternyata antriannya panjang sekali. Lah, temennya yang di sampingnya itu sedang sudah diingatkan, tetap ya nggak mau. Kalau seandainya kita tinggalkan tempat itu, ya kita nanti nggak dapat apa? Bantuan, nggak dapat kolak. Ya, karena ada antrian sembako misalnya. Waduh, Ustaz, kita nggak bisa meninggalkan. Kata para ulama, yang keempat, kalau kita nggak bisa meninggalkan majelis tersebut, sibukkan lisan kita dengan apa? Dengan zikir, dengan baca Al-Quran. Yes, sama-sama kencengi. Mereka sedang membicarakan teman-teman kita sedang apa? Baca Quran. Bagus itu. Dia semakin kenceng suaranya, ya sudah kita kencengkan suaranya, nggak ada masalah. Supaya sadar kalau seandainya yang mereka lakukan itu perbuatan dosa besar. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara hal-hal yang berkaitan dengan bahaya ghibah. Definisinya tadi ada 4 unsur ya. Yang kedua ya. Yang kedua, ghibah itu menjadi terlarang karena ada beberapa bentuk. Bisa dengan perkataan yang jelas, maupun dengan meniru gerakan orang lain, maupun dengan bahasa kiasan, maupun dengan isyarat anggota badan, maupun dengan sekarang apa? Tulisan. Yang ketiga, ghibah itu merupakan dosa besar karena apa? Yang satu, kata Allah seakan-akan memakan bangkai saudaranya, dan nanti kalau di akhirat akan diadab di sisi Allah dengan mencakar yani wajahnya. Kemudian sebelum terakhir tadi kita sampaikan, ada beberapa ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Ya, ketika menghibah orang kafir atau menghibah untuk tujuan mengadu atau untuk konsultasi atau menjauhkan seseorang dari kejelekannya, atau karena orang itu memamerkan dan berbuat dosa secara terang-terangan, atau mungkin barangkali untuk tujuan perkenalan, atau barangkali orang yang kita ghibahi itu memang sudah ridho. Adapun yang terakhir, bagaimana Ustaz kalau seandainya kita ingin menjauh dari majelis ghibah itu? Caranya gampang. Ingkari kemungkaran itu dengan hati, dengan tangan, dengan mulut, atau dengan ya di hati. Yang kedua, tinggalkan majelis itu. Yang ketiga, bela kehormatannya kalau ada tuduhan yang tidak benar. Dan yang keempat, kalau seandainya nggak memungkinkan, sibukkan dengan apa? Zikir atau membaca Al-Quran. Jelas insyaallah? Insyaallah ya, mudah-mudahan ya, kita mudah-mudahan mampu untuk bisa menjaga lisan kita, hati kita pun demikian, seluruh anggota badan kita. Ingat, Imam Nawawi mengatakan, ghibah ini bukan hanya sifat dan karakter orang awam, tapi ini menjadi sifat dan karakter juga orang yang berilmu. Masya Allah. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menjauhkan diri kita dari penyakit ghibah.